Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Michael Joshua Ginting dengan nomor induk mahasiswa 22133420015. Saya di sini akan menyebutkan 50 istilah musik dari mata kuliah Pengabah Paduan Suara Orkestra yang dibimbing oleh Bapak Pembimbing Bapak Dosen Pengampu Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Di sini adalah istilah-istilah dalam musik. Yang pertama itu ada absolute pitch atau perfect pitch. Jadi perfect pitch itu berarti pendengaran terlatih yang dapat mengetahui dan mengidentifikasi nada. Yang kedua itu ada acapella. Acapella itu berarti musik vokal tanpa instrumental. Yang ketiga itu ada accelerando. Itu berarti mempercepat tempo. Yang keempat itu ada accidentals, yang berarti tanda-tanda untuk menaikkan atau menurunkan nada. Yang kelima itu ada accompaniment, yang berarti musik pengiring. Yang keenam itu ada ad-lib, singkatan yang berarti singkatan dari ad libitum, yaitu peluang yang diberikan kepada pemain instrumen untuk memainkan instrumen mereka secara bebas. Yang keenam itu ada all fine, yang berarti sampai akhir. Yang ketujuh itu ada alto, yang berarti suara rendah pada wanita. Yang kedelapan itu ada analog, yaitu yang berarti alat elektronik yang tidak digital. Yang kesembilan itu ada arpeggio, yang berarti uraian nada-nada dari akor yang berurutan naik dan turun. Yang ke-10 itu ada a tempo, yang berarti kembali ke tempo awal. Yang ke-11 itu ada atonality, yang berarti memperbaiki kunci atau pusat tonal. Yang ke-12 itu ada augmented, yang berarti interval yang diperlebar. Yang ke-6 itu ada avant-garde, yang berarti bermusik dengan cara yang tidak konvensional. Yang ke-9 itu ada backbeat, yang berarti latar belakang irama atau ritme yang stabil. Yang ke-10 itu ada ballad, yang berarti lagu yang berirama lambat. Yang ke-11 itu ada bar, yang berarti pengelompokan ketukan-ketukan dalam hitungan genap atau ganjil. Yang ke-12 itu ada bar line, yang berarti garis vertikal pemisah yang membatasi antara bar. Yang ke-13 itu ada bariton, yang berarti pertengahan suara antara tenor dan bass pada vokal pria atau alat musik. Yang ke-12 itu ada bass, suara terendah dari vokal pria, atau bisa juga nada terendah pada musik. Yang ke-13 itu ada beat, ketukan teratur sebagai pedoman meter, ritme, dan tempo, atau bisa juga jenis irama musik seperti Latin beat, rock beat, dan lain-lain. Yang ke-14 itu ada bending note, yang berarti nada yang meliuk atau ciri khas dari musik blues. Yang ke-15 itu ada brass section, yang berarti kelompok pemain brass bagian dari band. Yang ke-6 itu ada bridge. Bridge itu berarti bagian transisi antara dua tema musik. Yang ke-17 itu ada brightly, yang berarti dimainkan dengan gembira. Yang ke-18 itu ada broken chord, yang berarti akor arpeggio yang dimainkan secara tidak beraturan. Yang ke-19 itu ada cadence. Cadence itu adalah berarti progresi atau resolusi melodi atau harmoni yang menjadi konstruksi sementara atau akhir. Yang ke-20 itu ada cadenza, yang berarti pemeragaan kemahiran teknik bermain atau improvisasi oleh solis pada bagian akhir komposisi musik. Yang ke-21 itu ada change, yang berarti pergerakan akor. Yang ke-22 itu ada chord atau akor, yang berarti harmonisasi tiga nada atau lebih. Yang ke-23 itu ada chord embellishment, yang berarti memperindah harmoni dengan penambahan ornamentasi nada pada akor. Yang ke-24 itu ada chordal tones, yang berarti nada-nada yang terdapat di dalam konstruksi akor. Yang ke-25 itu ada chromatic, yang berarti susunan atau penggunaan melodis atau harmonis dari 12 nada. Yang ke-26 itu ada clef. Clef itu yang berarti simbol yang menyatakan wilayah nada-nada pada staf disesuaikan dengan kebutuhan dan alat musik. Yang ke-27 itu ada coda, itu yang berarti bagian penutup dari musik.
Yang ke-28 itu ada common time, yang berarti 4 ketukan dalam satu bar. Yang ke-29 itu ada konsonanse, yang berarti gabungan beberapa nada yang terdengar harmonis. Yang ke-30 itu ada counterpoint, yang berarti alur dua rangkaian melodi atau lebih secara bersamaan. Yang ke-31 itu ada crescendo, yang berarti suara menjadi keras secara bertahap. Yang ke-32 itu ada da capo, yaitu tanda yang menunjukkan untuk mulai atau memulai dari awal. Yang ke-33 itu ada diatonik, yang berarti berkenaan dengan 7 tangga nada mayor dan minor. Yang ke-34 itu ada diction, yang berarti cara mengucapkan kata pada penyanyi. Yang ke-35 itu ada diminish, yang berarti interval diperpendek. Yang ke-36 itu ada dissonance, yang berarti bunyi yang membuat rasa galau pada pendengaran. Yang ke-37 itu ada dominan. Dominan itu berarti nada kelima pada tangga nada mayor minor dan jenis akor yang terbentuk pada nada tersebut. Yang ke-38 itu ada double stop, atau berarti dua nada dibunyikan serempak pada instrumen senar. Yang ke-39 itu ada downbeat. Downbeat itu berarti ketukan pertama pada bar. Yang ke-40 itu ada dragging. Dragging itu berarti tempo permainan yang menjadi lambat dari tempo yang seharusnya secara tanpa disengaja. Yang ke-41 itu ada duet atau duo, yang berarti komposisi yang menampilkan dua pemain. Yang ke-42 itu ada head, melodi lagu, yang berarti melodi lagu. Yang ke-43 itu ada horn section atau brass section, yang berarti kelompok pemain alat tiup pada band. Yang ke-44 itu ada interval. Interval adalah jarak antara dua nada. Yang ke-45 itu ada inversion. Inversion atau yang berarti pada nada pada akor atau interval yang dipindahkan ke oktav atas atau bawah, atau susunan interval atau akor terbalik. Yang ke-46 itu ada jam session, yang berarti bermain musik dalam kelompok secara informal atau tidak resmi. Yang ke-47 itu ada case signature, yang berarti tanda accidental pada permulaan staff untuk menentukan kunci. Yang ke-48 itu ada light back, yang berarti bermain sedikit diperlambat atau bermain di belakang menentukan kunci. Yang ke-49 itu ada leading tone. Leading tone itu yang berarti nada ketujuh pada tangga nada diatonis. Yang ke-50 itu ada legato. Legato yang berarti nada-nada yang dimainkan yang bersambung dengan tanda garis lengkung. Sekian dari istilah-istilah musik dari saya. Apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih.